Shalom, damai di hati. Selamat tahun baru. Selamat menjalani hari yang kedua di tahun 2023. Mari kita awali hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Selatan bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2023. Engkau berkenan kami melangkah di hari yang kedua. Tuhan, kami selalu membutuhkan kekuatan sabda-Mu, supaya hidup kami tertuntun untuk boleh kami menikmati terang sabda-Mu. Boleh menikmati berkat yang Engkau sediakan di tengah tantangan, pergumulan sekalipun. Rindu kami dikuatkan dengan sabda-Mu, berkenan Engkau menyapa kami di saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Alkitab. Hari ini kita belajar dari Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ia akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita hari ini, milikilah hati dan roh yang baru. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan every journey starts with the first step. Setiap perjalanan selalu dimulai dengan langkah pertama. Langkah pertama akan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, awal yang baik itu adalah separuh selesai. Ketika langkah awal kita itu baik, seperti setengah perjalanan sudah dilalui. Bagaimana langkah saudara di hari yang kedua dari 365 hari yang akan kita tapaki di tahun 2023 ini? Saya harap bukan hanya rambut saudara yang guntingannya baru, bukan hanya pakaian dan sepatu saudara yang baru, bukan hanya gorden di rumah yang baru, mungkin ada perabot-perabot yang baru, tapi terutama hati saudara juga harus terus dibarui oleh Roh Kudus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menyebutkan tindakan Tuhan kepada umat-Nya, yaitu mencurahkan air yang jernih untuk mentahirkan umat. Dia bertindak sebagai subjek yang berinisiatif untuk mencurahkan air jernih atau air bersih supaya mereka dibersihkan dari kenajisan dan ditahirkan dari dosa-dosa penyembahan berhala. Kemudian Tuhan bertindak memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin umat, menjauhkan hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, hati yang lembut. Juga Tuhan memberi mereka hati yang tetap selalu setia, dengar-dengaran padanya. Tindakan Tuhan ini bertujuan supaya umat-Nya mengalami perubahan atau pemulihan secara rohani. Selain itu untuk supaya mereka dimampukan hidup taat sesuai dengan hukum-hukum-Nya dan melakukannya. Hukum Tuhan menentukan sikap atau tingkah laku yang menghasilkan kedamaian, ketertiban, keamanan, sopan santun, dan kesejahteraan. Saudaraku, dalam merayakan tahun baru, dibutuhkan pembaruan hidup agar kita semakin berkenan kepada Tuhan.
bukalah selalu ruang hati kita supaya terus dibaharui oleh Roh Kudus. Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, tapi hati yang lembut. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Karena kekudusan dan kehormatan namanya, Tuhan bertindak memberi hati dan roh yang baru untuk menjauhkan hati yang keras dan memberi hati yang lembut, memberikan rohnya dan memampukan kita hidup dalam hukum dan ketetapannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami dengan firman di hari yang kedua di bulan Januari 2023. Engkau yang kiranya terus membarui kehidupan kami, supaya hati yang keras dilembutkan. Ketika masih ada amarah kepada orang-orang di sekitar kami, ketika masih ada dengki, kami mau melepaskan semua itu, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan, jaga dan lindungi kami, supaya apa yang kami kerjakan semua boleh seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, kami mohon terus diberkati. Roh Kudus membaharui kami setiap hari. Hati kami terus dibaharui oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ketika kami tertuntun dalam roh kelemah lembutan, kan banyak hal yang akan terdampak dengan peran kami. Yang kami tuju tempat di mana saja kami tuju itu dapat membawa kedamaian, dapat membawa perubahan. Terima kasih Tuhan. Kami bertekad bukan hanya secara fisik kami dibaharui, tetapi juga hati, pikiran, batin kami ya Tuhan. Itulah kekuatan kami melangkah bersama-Mu di tahun yang baru ini. Sehingga kami yang punya tantangan dan pergumulan kehidupan, ketika ada relasi yang retakan bersama kami, suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik, saudara, saudara, Tuhan, kami bertekad dalam kasih-Mu, membarui hubungan, memulihkan, sehingga hidup dalam damai dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hari yang kedua yang Engkau anugerahkan. Bertekad kami untuk terus berjalan bersama-Mu, menggapai berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ini kami yang berdoa kepada-Mu Tuhan. Ketika Engkau mendapati kami dalam pergumulan sakit, Tuhan jamahan tangan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ikuti terus program renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.